Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lanjut, Persebaya mengumumkan rekrutan asing baru, dua sekaligus malah. Yang pertama adalah Dime Dimov. Dia adalah back asing asal Makedonia Utara, berusia 30 tahun, bertinggi tubuh 184 cm. Harganya cukup mahal loh, 7,82 miliar. Selama berkarir, Dimov ini tuh hampir selalu main di Liga Makedonia. Cuma terakhir kali dia ini main di Liga Bulgaria ya. Nah, pertanyaannya, apakah si Dimov ini memang sebanding dengan kualitasnya sehingga Persebaya berani menebus dengan harga 7,82 miliar untuk pemain yang belum pernah main di klub besar Eropa? Yang kedua, Dejan Tumbas. Ntar dulu, Tumbas itu kan artinya tuku alias beli kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti namanya beli Dejan dong. Dejan Tumbas adalah striker asal Serbia, berusia 25 tahun, bertinggi tubuh 187 cm. Harganya 3,48 miliar. Sama seperti Dime Dimov, Dejan ini kebanyakan main di Liga Serbia. Cuma terakhir kali si Tumbas ini main di Liga Tajikistan. Cuma kalau buat kami, dia ini nggak gacor loh ya. Tiap musim di klubnya itu dia ini cetak gol tuh nggak lebih dari 10 loh ya. Dengan paling mentok itu 6 gol ya. Kenapa ya Persebaya kok pilih ini anak ya? Apakah anak ini bisa gacor nih? Gimana pendapat kalian? Tapi justru yang bikin kami salfok bukan masalah Dejan Tumbas dan juga Dime Dimov loh ya. Tapi dua pemain asing ini nggak ada satupun yang pakai nomor 5 loh ya. Sementara video yang dibikin official Persebaya di Instagramnya itu nomor 5. Nah lo, siapa nih nomor 5 yang dimaksud? Apakah Rizky Ridho kembali ke Persebaya nih? Dari Persija dikabarkan tengah jalin negosiasi dengan striker milik Malut United, Yandi Sofyan. Musim ini Yandi Sofyan cuma tampil 5 kali di Malut United tanpa mencetak gol maupun assist. Jika melihat kontrak Yandi yang masih ada di Malut United, berarti ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, antara Yandi ini memang memutuskan kontraknya sendiri karena ingin dapatkan main reguler ya. Yang kedua, memang Malut United mengakhiri kerjasama dengan Yandi Sofyan. Yandi Sofyan saat ini berusia 32 tahun loh ya. Nah, apakah Yandi ini akan sukses di Persija? Kita mampir dulu ke Liga 2. Di Liga 2 ada keributan lagi nih di laga Persikota lawan PSKC Cimahi ya. Keributan ini dipicu keputusan wasit yang menganulir golnya Paulo Henrique yang mengakibatkan Persikota ini gagal meraih kemenangan di laga ini dan juga gagal ke 8 besar lah. Yang ini membuat supporter Persikota Tangerang ini tuh emosi dan akhirnya turun ke lapangan. Di sini kami cuma mau bilang gini nih, buat ketua komite ad hoc supporter PSSI, siapa ya? Nih ya, kami bilangin ya, daripada Anda sibuk ngompor-ngomporin ketum PSSI buat memecat Sintayong, ya mending kerjain tugas dulu deh, urusin tuh supporter. Lalu juga buat ketua komite wasit nih, siapa ya ketua komite wasit? Ya daripada Anda sibuk ngedengerin omongan ocehan-ocehan dari Esko PSSI, ya mending benahin dulu wasitnya. Lalu juga buat Esko PSSI ini, khususnya Komdisnya nih ya, daripada Anda sibuk nyinyirin Sintayong dan mendesak ketum PSSI buat menyingkirkan Sintayong, ya mending kerjalah. Noh Kanjuruhan, gimana urusannya? Kok nyampe sekarang kagak kelar-kelar tuh urusannya? Makanya nih ya, buat Pak Ketum PSSI, dengerin nih ya. Jangan sampai cuma karena mendengar atau mementingkan hal-hal yang gak penting, kita malah kehilangan hal yang sangat penting Pak.
Jangan cuma karena mendengarkan ucapan orang-orang yang ingin berkuasa di PSSI, akhirnya kita kehilangan hal yang berharga. Hati-hati loh Pak Ketum, jangan sampai ini kejadian Arab Saudi terulang loh di Indonesia. Kadang dalam hidup juga kita gitu, kita melakukan hal yang nggak penting, tapi kita kehilangan hal-hal yang penting. Contoh apa? Kemarin ada yang minta kami bahas soal transfer Liga 2. Nah, kenapa kami nggak bahas soal transfer Liga 2? Sebab ya perpindahan pemainnya itu gimana ya? Cuma dari satu klub di Liga 2 ke klub lain. Contoh nih, Farid Sadat pindah dari Persikabo ke Bayangkara FC. Lalu Kim Do Hyun nih dari Persikota balik lagi nih ke Persela Lamongan. Kemudian ada Konate pindah ke Farmel FC. Cuma ada siapa ya? Adilson Silva dari PSM Makassar yang ke Persijap kalau nggak salah. Dan juga Matias Mayer dari Bayangkara FC ke Barito. Nggak ada pemain asing baru yang masuk ke Liga 2. Lalu yang bikin kami pusing soal transfer Liga 2 itu, ini sistem transfernya tuh masih pakai cara manual loh, pakai cara man to man, bukan sistem transfer profesional. Jadi kami itu agak pusing cari informasinya. Paham nggak kalian dengan sistem transfer man to man? Jadi gini, ada orang klub anu nih ngomong sih ke si pemain nih, lu mau nggak masuk ke klub gue nih? Soal kontrak ya fleksibel lah ya, jadi lu bisa keluar kapanpun nih. Jadi emang susah kalau ngikutin sistem transfer kayak gini, nggak jelas kontraknya itu berapa lama di klub selanjutnya. Bahkan banyak loh klub di Liga 2 kita itu yang mengontrak pemain dengan sistem cicilan. Lah ini beli pemain bola apa kredit motor sih kok pakai sistem cicil? Aduh. Nanti kalau ada yang komentar, sok tahu lu bang, tahu dari mana klub Liga 2 ini banyak yang nyicil pemain kayak gitu. Ada capek juga yang ngejelasin buat yang baru nonton channel ini. Buat yang udah setia mantengin channel ini, pasti udah paham lah ya siapa kami. Dari Persib udah kejawab ya. Maksud angka 106 itu artinya memang Persib ulang tahun yang ke-106. Meskipun ini masih banyak aja nih yang berkomentar yang ribut nih. Ada yang pendukung 1933 dan 1919. Kalau buat kami gini loh ya, kalau masih ada yang ngeributin soal 1933 atau 1919 itu artinya kalian bukan pecinta Persib sejati. Kalau kalian ngakunya pencinta Persib sejati, ya nggak masalah dong. Mau 1919, mau 1933, kan yang kalian cintai itu Persibnya, bukan angkanya. Sesimpel itu loh ya buat kami. Nggak usah dengerin sana sini, nggak usah gengsian, nggak usah mempermasalahin soal 1919 atau 1933, nggak usah terpengaruh sama yang ngompor-ngomporin. Alah Persib katanya pendiri PSSI, kok lahirnya 1933, alah Persib inilah, alah Persib itulah, akhirnya kepancing emosi ribut sana sini. Nggak perlu, tetap fokus aja dukung tim kebanggaan kalian buat raih prestasi, bukan ribut soal yang nggak pasti. Nah bicara soal Persib, ada Persib mulu sih bang, ya nggak mau gimana lagi, Persib yang paling banyak beritanya. Jadi gini, jika Mailson 5 memang dicoret ya di paruh musim ini akan menarik dan menambah daftar, bisa dibilang kegagalan Persib mendapatkan striker debutan di Liga Indonesia, striker asing loh ya. Sebab selain Mailson 5, Persib pun pernah beberapa kali gagal mendatangkan striker asing yang baru pertama kali debut di Liga Indonesia loh ya. Seperti Arthur Gevorkian nih 2019. Ini juga jalani debut kan di Liga Indonesia, tapi jeblok katanya. Digantikan sama Kevin Pankipers Lewis. Ini juga baru di Liga Indonesia. Akhirnya apa? Jeblok juga. Digantiin deh tuh sama Geoffrey Castillion dan Wander Lewis. Wander Lewis bertahan satu musim. Castillion malah dicoret. Lalu apa benar sih Persib itu selalu gagal ngedapatin striker asing yang baru main di Liga Indonesia? Persib memang nggak pernah gagal loh yang ngedapatin back asing. Tapi apakah Persib selalu gagal ngedapatin striker asing yang baru pertama kali main di Liga Indonesia? Sebenarnya enggak juga sih. Sebab Persib pernah dapatin beberapa pemain yang meskipun ujung-ujungnya juga kacau juga sih. Seperti Christian Bekamenga nih, ini moncer loh di Persib, tapi kan emang ujung-ujungnya kacau di Persib. Lalu juga dapetin siapa ya? Ezekiel Nduasel, ini juga pertama kali main di Liga Indonesia, gacor loh di Persib.
dan berhasil di Persib, tapi memang ujung-ujungnya kacau juga. Ya mungkin cuma Ciro dan DDS aja nih yang masih agak lama, bisa bertahan agak lama di Persib. Cuma dengan catatan DDS dan Ciro ini udah pernah main di Liga Indonesia loh ya. Nah pertanyaannya adalah apakah Persib memang harus nyari pemain atau striker asing yang memang udah pernah main di Liga Indonesia sebelumnya, atau memang akan terus mengikuti seperti apa yang dialami Persebaya, selalu gagal mendapatkan striker asing yang debutan di Liga Indonesia. Meskipun PSSI belum berikan statement apapun soal nasib Sintayong, tapi kami dapat info nih dari berbagai sumber jika Senin ini PSSI akan rapat esko lagi buat nentuin nasib Sintayong, dan katanya sih udah ada satu nama pemain atau pelatih pengganti Sintayong. Kabarnya dia ini mantan striker timnas Belanda yang kami pun nggak tahu ya siapa dia, apakah Marco van Basten, Ruud Gullit, atau Patrick Kluivert, atau mungkin Louis van Gaal. Dan tanda-tanda ini pun diungkapkan oleh JJ selaku penerjemahnya Sintayong dengan mengunggah instastory seperti ini ya. Nah jika ternyata ini benar, buat kami sih sebenarnya nggak masalah sih kalaupun Sintayong diganti, asal penggantinya ini lebih bagus dari Sintayong dan bisa membuat timnas kita ini lebih maju. Cuma yang bikin kami kesel itu PSSI ini seolah-olah plan. Dulu bilangnya saat timnas bagus ya, Erick Thohir ini bilang Sintayong stay sampai 2027, tapi cuma gara-gara gagal di AFF dan dikompor-komporin sama Toel, justru jilat ludah sendiri. Lah kalau gitu apa bedanya dong PSSI yang sekarang dengan yang dulu? Kenapa ya yang katanya PSSI baru lahir tahun 2023 ini masih bisa dipengaruhi oleh orang macam Toel? Kan kami udah pernah bilang, berkali-kali bilang, Toel ini bahaya banget loh ya. Dia ini semenjak datang ke Solo buat ngompor-ngomporin Erick Thohir. Ya kalau udah gini sih kita ini cuma bisa berharap dan berdoa semoga timnas Indonesia kedepannya malah jadi baik lagi ya, dan juga berdoa semoga aja Toel dan pasukannya ini lenyap dari muka bumi ini. Kalau bisa sumpahin, aneh sumpahin ini Toel 7 turunan sengsara seumur umur cuy. Soalnya kalau ini benar terjadi, Toel ya pasti ngakak dan seolah-olah rakyat Indonesia ini diberakin loh sama Toel. Kan cuma gara-gara dia terus akhirnya PSSI terpengaruh gitu loh. Ini yang nyesek loh buat rakyat. Aduh gimana nih PSSI. Lanjut, Piala AFF udah kelar nih dengan Vietnam juara lagi, meskipun ya kalau nggak kontroversi dan drama bukan AFF namanya ya. Dari zaman baheula AFF memang penuh kontroversi dan drama, begitu juga dengan laga final ini ya. Nguyen Quang Son alias Rafael Son keluar sebagai top scorer dan juga pemain terbaiknya, meskipun di laga ini harus patah kaki cuy. Kami nggak akan bahas soal Vietnam loh ya yang juara, tapi apa ya, kenapa ya 2025 ini kalau kami lihat ya kok malah apa ya, kebanyakan dalam tanda kutip ya iblis yang menang ya. Di Indonesia Toel dan pasukan yang menang, sekarang di AFF pun ya Vietnam yang kayak gitu loh malah menang. Kami di sini cuma mau nyenggol dikit Toel dan pasukannya. Thailand gagal juara lagi tuh dengan pelatih yang sama malah, yakni Masa Tadaisi. Patut diingat loh ya, Masa Tadaisi ini pun gagal membawa Thailand lolos di round 3. Di AFF ini isi pun gak bawa full skuad timnas Thailand loh ya. Tapi meskipun Thailand gagal juara di AFF, apakah di Thailand terdengar kata-kata isi out, Masa Tada out? Padahal udah 2 kali loh Masa Tadais ini gagal di Thailand. Dulu saat gagal di round 3, publik Thailand cuma bilang, wajar kami gagal sebab Piala Dunia itu bukan level Thailand. Sekarang gagal di AFF, publik Thailand cuma bilang, wajar kalau kita gagal di sekarang nih karena kita nggak pakai full squad. Artinya apa? Supporter mana, netizen mana yang lebih elegan, yang lebih intelek? Lah di Indonesia gagal di AFF langsung teriak Sintayong out. Kalah di round 3 lawan Cina langsung bilang Sintayong out. Tuh di Thailand gak ada tuh yang gembor-gembor gitu. Karena di Thailand gak ada banget orang yang ngebet banget pengen duduk di federasi. Beda dengan di Indonesia, ada orang yang memang ngebet banget pengen duduk di PSSI.
Kalau nanti ada yang komentar, kan Thailand gagal di round 3 kemarin nggak pakai pemain naturalisasi, sementara Indonesia banyak pakai pemain naturalisasi. Makanya buat orang yang seperti ini, belajar dulu sejarah. Thailand di round 3 di tahun 2018 itu setidaknya tuh pakai 5 pemain naturalisasi lu ya. Catat, naturalisasi bukan keturunan. Ada Manuel Bir, ini asal Jerman. Marco Ballini asal Italia, Kevin Dorenbram asal Swedia, Mika Chunamse asal Swedia, asal Wales malah ya, dan Philip Laurer asal Jerman. Tapi tetap gagal dan pelatih Thailand nggak didesak auto masa tada isi masih tetap ada di Thailand karena mereka sadar kualitas pemain-pemain naturalisasi Thailand itu cuma grade B dan C kalau bertanding di level Asia atau dunia. Intinya di Indonesia pun sebenarnya ya, kalau nggak ada yang ngompor-ngomporin, sebenarnya netizen kita itu adem ayem aja sih. Mereka ya cuma nonton-nonton aja kayak dulu-dulu. Tapi ini nih, makhluk-makhluk yang kayak gini nih, yang bikin rese nih, mereka yang punya misi terselubung di PSSI, menggiring opini buat hancurin STY dan PSSI. Paham sekarang siapa musuh Indonesia sebenarnya?